Mohon maaf mengganggu waktunya Pak, karena saya ada tugas dari kegiatan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan gitu Pak, yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah gitu. Ya baiklah Ibu, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Terima kasih ya Pak. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka dapat didapatkan rujukan moral karena benar lawan salah. Namun jika kasus tersebut dalam semua sisi benar semua, maka dikatakan dilema etika karena benar lawan benar. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian saya mempertimbangkan secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang dalam artian tidak ada yang dirugikan. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan aja. Menentukan siapa saja yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi, mempertimbangkan lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan suatu keputusan. Saya melakukan analisa kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Untuk memutuskan masalah yang ringan atau mudah, biasanya saya langsung ambil keputusan. Tetapi jika masalah itu berat, maka saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya di poin 3. Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi untuk memecahkan suatu permasalahan.
Pelajaran yang dapat diambil yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi tepat dan yang terbaik untuk semua pihak. Baik Bu Retno, saya sangat mengapresiasi. Semoga semangat terus untuk Bu Retno sebagai guru SD Pasiran 1 dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya untuk di SD Pasiran 1 umumnya Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Semoga ini jadi pembelajaran bagi saya dalam mengambil keputusan gitu ya Pak, baik kepada murid atau orang tua atau semua warga yang ada di sekolah gitu Pak. Baiklah Bu Retno, saya selaku kepala sekolah di Pasirangi 1 juga mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya Bu Retno sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan ini membuat motivasi buat teman-teman yang lain, terutama yang belum mengikuti. Dan semoga Bu Retno selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mengikuti guru penggerak ini. Untuk mengidentifikasi sebuah kasus, saya akan melihat kasusnya tersebut seperti apa. Mungkin akan dilihat dari segi kepentingannya. Jika ada dua kepentingan yang sama-sama baik atau benar, lawannya benar, itu termasuk ke dalam dilema etika. Namun, jika dalam suatu kasus ada kebenaran, lawan salah, menurut saya itu masuk ke dalam rujukan benar. Mungkin itu jawabannya. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, selama ini saya akan melihat dulu kepentingan mana yang lebih menguntungkan orang banyak atau meminimalisir kerugian yang akan didapat dari keputusan tersebut. Tentunya dengan meminta masukan dari pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. Misalnya dengan guru, dengan rekan sejawat, orang tua murid, tokoh masyarakat atau orang yang warga lain yang ada di sekitar. Itu mungkin kegiatan yang saya lakukan. Langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan dalam mengambil keputusan, terutama masalah yang dilema etika antara lain, yaitu yang pertama mungkin saya akan mempelajari dulu dan menganalisa permasalahan. Yang keduanya, saya akan mencari tahu siapa saja sih yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Mungkin yang ketiga, melakukan diskusi dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan untuk menggali latar belakang atau penyebab terjadinya permasalahan, serta bagaimana kronologis masalah itu dapat terjadi. Yang keempat, mungkin saya juga melakukan diskusi dengan orang-orang yang dianggap mampu memberikan pendapat atau solusi dari permasalahan. Yang kelima, saya membuat beberapa alternatif keputusan yang dapat dilakukan. Mungkin yang keenamnya, dengan mempertimbangkan beberapa sudut pandang agar keputusan yang diambil dapat menguntungkan banyak pihak sesuai mungkin dengan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir, yang mengambil keputusan yaitu yang mengambil keputusan terbaik sesuai nilai-nilai kebajikan dan akan menguntungkan banyak pihak. Itu mungkin yang akan saya langkah-langkah yang saya ambil.
baik, hal yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan untuk keputusan dilema etika adalah mempertimbangkan dua kepentingan didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Baik, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etikanya yaitu harus benar-benar penuh pertimbangan untuk mengambil keputusan karena keduanya merupakan kebenaran dan keputusan tersebut harus dapat menguntungkan untuk semua pihak yang terkait dalam kasus dilema. Mungkin dalam pengambil keputusan kasus dilema etika yang bersifat ringan dan mudah, maka biasanya saya langsung saja membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dari keputusan tersebut. Namun, jika kasus dilema etikanya sulit untuk diputuskan, maka saya akan mengambil waktu yang lain dengan membuat jadwal kapan saya dapat melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut. Dalam pengambilan keputusan biasanya saya meminta masukan karena bangsa sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, kepada murid, bahkan kepada orang tua yang memang berkaitan dengan kasus dilema etika yang sedang saya hadapi. Secara personal, saya pun sering meminta pendapat dari pihak keluarga yang saya rasa mungkin mampu memberikan penjelasan kepada saya dalam menentukan keputusan yang akan saya. Pembelajaran yang saya dapat petik adalah saya dapat lebih bijaksana dan tidak terburu-buru dalam menentukan suatu keputusan. Saya pun dapat menentukan keputusan dengan mempertimbangkan yang matang agar keputusan yang saya ambil itu dapat menguntungkan bagi semua pihak dan berdasarkan kepada nilai-nilai kebaikan. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Retno Siti Fatimah. Semoga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan guru penggerak ini lancar dan sukses. Dan semoga dapat menjadi motivasi dan contoh bagi guru-guru yang lainnya, khususnya guru-guru yang berada di sekitar provinsi dan umumnya guru-guru di seluruh Indonesia.